Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang dekat dengan manusia. Karena jin memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Sama halnya dengan manusia, jin juga memiliki keluarga dan beranak pinak termasuk juga dalam hal makan. Tahukah Anda apa makanan jin atau setan? Pernahkah berpikir bahwa setan atau jin memakan makanan yang sama dengan kita, bahkan mengambil makanan dari kita? Jangan sampai kita memberi santapan untuk jin atau setan. Na'udzubillah. Berikut adalah makanan yang sangat disukai golongan jin. Yang pertama adalah kotoran. Hal ini sudah pasti kita ketahui sebagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita karena di sana terdapat makanan favorit jin yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. Yang kedua, memakan darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau darah manusia. Entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah dia mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Yang ketiga adalah tulang. Ternyata tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang. Namun, jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya bila Anda tetap menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang langsung dibuang di tempat sampah. Jangan simpan tulangnya di rumah karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam wadah berisi air wudu dan untuk istinja beliau. Ketika ia membawanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" "Saya Abu Hurairah." Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta, "Carikan beberapa buah patu untuk kegunaan bersuci. Dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah patu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, 'Ada apa dengan tulang dan kotoran?' Beliau bersabda, 'Huma min ta'amil jinni, wa innahu atani wafdu jinna nasibina wa ni'mal jinnu. Fasa'alu nizada, fada'autullahu lahum alla yamurru bi'azmi wala birawsatin illa wajadu 'alaiha ta'ama.'" Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah didatangi rombongan utusan jin dari nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Meminta kepada beliau makanan yang halal, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Lakum kullu azmi dzukira smullahi alaihi yaqu'u fi aydikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'rati ala fuli zawabikum." Makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil akan penuh dengan daging. Sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian. Hadis riwayat Muslim 450. Yang keempat adalah janin bayi. Yang lebih mengerikan lagi, jin atau setan juga gemar makan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan keluar malam tanpa pendampingan dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan. Yang kelima adalah bangkai. Indra penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bisa membuat kita mual dan tidak selera makan ketika melihat dan mencium aroma bangkai. Namun, anehnya bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun hewan. Bangkai hewan yang dengan tidak menyebut nama Allah saat disembelih, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim No 2020.
Peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang makan tidak membaca basmalah. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asya'a. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asya'a." Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, "Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam." Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, "Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam." Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, "Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam." Hadis riwayat Muslim 2018. Dalam hadis dari Umayyah bin Minson radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanan tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu falamma dzakara ismallahi azza wa jalla istaqa'a ma fi batnihi." Setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah, Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Abu Daud 3768, Ahmad 8963, dan Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa khamar adalah minuman setan karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaitan." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan tanah adalah termasuk perbuatan setan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Allah sebut minuman khamar adalah perbuatan setan. Artinya khamar termasuk minuman setan. Alam, Jin, Wasyaiton, halaman 20. Sahabat Babuning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mengenai makanan yang sangat disukai oleh jin. Maka dari itu, dimanapun kita berada, senantiasalah berdoa dan memohon perlindungan agar dijauhi dari gangguan jin dan setan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.